aktif ya? Iya, ini aktif masuk semua duitnya nih. Nah, ini ada yang mau Oh, dapetin gitu. nih, Pak. Saya lihat sudah 13,3 ribu subscriber. Luar biasa. Amin 79 Gaming ya. Nah, ini channel YouTube-nya. Gaming jalan, ibadah jalan, dan pendidikan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ahmad Muhaimin. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Apa Budi. kabar Muhaimin? Alhamdulillah, baik. Pian Oh, Pang, Pak Budi. Alhamdulillah. Baik juga. Ahmad Muhaimin, saya dengar kuliah di Banjarmasin tuh prodi apa, Min? Sama di kampus mana, Min? Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas UIN Antasari, Pak. Oh, Banjarmasin. iya. Berarti ini ya, apa namanya, belajar jarak jauh ya, Min ya? Tinggi. Oh, Belajar online. belajar online. Oke. Jadi ini Ahmad Muhaimin ini saya kenal ya. Dia ini ternyata ya menyalurkan hobinya yang menurut saya itu tidak sia-sia. Jadi ada juga manfaatnya, yakni menjadi YouTuber gaming. Nah, kita lihat gimana sih dia ini gitu kan. Oke. Nah, Screen oke, sharing. Oh, screen YouTuber sharing. gaming Ahmad Muhaimin. Siap. Oke, kita juga pengen tahu nih apa itu YouTuber gaming dan lain-lain. Siapa tahu barangkali ini menginspirasi bagi terutama murid-murid yang suka bermain game tapi malah cuma ngabisin kuota ya. Nah, siapa tahu ada manfaatnya malam ini. Oke, ini YouTuber gaming ya, Ahmad Muhaimin. Wah, ini orangnya nih. Wah, ini pas di mana, Min? Itu pas di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta ya. Nih orangnya ya. Iya. Oke. Jadi Beda jauh. bukan hoax ini ya. Dia memang pemain gaming yang menurut saya sih ada ininya. Bukan kaleng-kaleng ya. Nah, ini channel YouTube-nya. Ahmad Muhaimin, nama panggungnya Amin79 Gaming ya. Luar biasa ini saya lihat sudah 13,3 ribu subscriber. Luar biasa. Amin 79 Gaming ya. Nah, ini channel YouTube-nya. Bagi yang penasaran, nah, silahkan dilihat. Nah ya, silahkan. Ini saya juga lihat, ini Instagramnya Amin X79. YouTube-nya Amin79 Gaming. Ini permainan apa ini, Min? Itu permainan game burik, Pak, kata orang-orang. Oh, game Free Fire, Pak, Free Fire. Oh, Free Fire. Banyak. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Nah, Ahmad Muhaimin saya lihat ini juga religius juga ya. Ini di Sekumpul ya, Min ya? Tinggi, Pak, di Sekumpul. Masya Allah. Ya. Oke. Nggak terlalu religius juga, Pak. Biasa-biasa aja, Pak. Ya, Masya Allah. Nah, biasanya gitu. Biasanya kalau orang yang ngaku-ngaku religius itu biasanya kebalikannya. Tapi kalau dia nggak ngaku itu ya Masya Allah ya. Oke, langsung kita kasih pertanyaan dulu, Min. Tentang YouTuber gaming itu apa sih? Ya. Min, mengapa mencoba bermain game, direkam, kemudian di-upload di YouTube? Itu apa motivasinya, Min? Motivasinya itu kan dari dulu tuh saya suka main game. Nah, kebetulan ibu saya tuh memiliki rental PlayStation. Jadi tuh saya tuh suka banget lihat orang kalau main game, Pak. Oh gitu. Iya, suka bicara-bicara sendiri gitu kan, kayak bukan kayak orang gila, bukan lah, tapi kayak sejenis orang yang menghibur orang lah. Ibaratnya kita Gitu. bermain dengan hobi kita sendiri, tapi kita bisa menghibur orang lain gitu. Masih inget nggak Dan game apa yang pertama yang
yang dimainin? PlayStation 2 waktu itu GTA San Andreas, Pak. Oh, gitu. Lanjut yang kedua gimana? Yang kedua? Yang kedua ya kita main PlayStation aja. Kemudian setelah itu saya melihat kan ada game Free Fire. Nah, saya coba untuk main aja gitu. Nah, lama-kelamaan saya akhirnya sering bermain dan akhirnya saya berpikir, wah ini kesempatan saya sebenarnya bisa ngerekam game video ini kan, apalagi saya sudah lumayan skill saya, jadi saya bisa berbagi skill lah ke orang lain yang masih bermainnya kurang bagus gitu. Nah, jadi akhirnya saya rekam Pak dan saya upload ke YouTube gitu. Oh gitu. Oh gitu. Terus motivasinya apa, Iya, Min? seperti itu. Motivasinya, Min? Motivasi itu awal yang pertama kenapa saya upload itu emang saya dari abang saya Pak, termotivasi dari situ. Oh, YouTuber Afrika itu ya? Iya, YouTuber Mas. Afrika. Nah kan abang Mas saya kan bisa Maulana, jadi. tunggu sebentar, Min. Mas Maulana. Iya. DM saya dibaca, Mas Maulana. Anda harusnya collab sama saya. Lanjut, Min. Iya. Motivasinya seperti itu, Pak. Jadi kan melihat si abang saya itu ngevlog gitu. Wah, banyak juga yang nonton nih kan. Terus kenapa saya nggak jadikan hobi saya juga gitu kan, sebagai bermain game bisa ditonton orang lain. Jadi ya udahlah saya bikin video gitu, tapi videonya yang berkualitas, nggak sembarang-barang video gitu. Nah gitu Pak. Gitu. Oke, jadi gitu ya. Oke. Okay. Bagus. Kita lanjut pertanyaan kedua. Sebagai YouTuber gaming nih, Min, itu aplikasi apa aja yang diperlukan, dan apa sih itu monetisasi, dan melanggar copyright itu maksudnya gimana, Min? Ini kan mungkin ada orang yang pengen jadi YouTuber gaming juga, dia jago main game dan dia pengen terjun ke dunia YouTube. Nah, bisa jelasin nggak nih, Min, tentang pertanyaan ini, Min? Jawabannya gimana, Min? Oh iya. Jadi YouTube aplikasi apa saja? Nah, jadi aplikasi yang diperlukan itu ya tentu saja YouTube ya, Pak. Nah, kemudian setelah YouTube ada yang namanya YouTube Studio. Oke. Setelah YouTube Studio itu ada aplikasi editing seperti Pixel Lab, KineMaster atau Filmora 9 untuk editing video dan juga thumbnail. Oh, gitu ya, Min ya. Tinggi. Terus? Nah, itu yang aplikasi yang diperlukan. Oke. Dan apa itu monetisasi? Jadi monetisasi itu adalah ketika YouTube kita itu bisa ada iklannya Pak dari YouTube-nya gitu. Maksudnya ada iklan sampo gitu atau iklan hal-hal yang lainnya gitu kan. Nah, itu harus kita memiliki minimal 1.000 subscriber dan juga minimal 4.000 jam tayang dari seluruh videonya kita. Nah, baru itu bisa dimonetisasi oleh pihak YouTube. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi kan Ahmad Mohaimin ini subscribernya udah 13.000 lebih. Terus saya lihat juga videonya ada yang tontonnya udah ada ribuan, dan juga videonya juga sudah ada iklannya. Berarti itu sudah masuk duit dong di kantong Mohaimin dari bermain game ini di YouTube nih, Min. Alhamdulillah kalau sekarang ya Pak ya, karenanya pin AdSense-nya itu belum datang gitu. Soalnya emang lama nunggu pin AdSense-nya gitu. warna putih itu Pak. Oh iya, yang warna iya, putih iya. kayak surat itu. Ya, Nah, ya, itu ya. itu berbulan-bulan itu. Jadi saya belum datang sampai sekarang. Saya request di Kuala-Kuayan. Mungkin karena saya pernah baca juga di YouTube itu requestnya kalau di kabupaten kalau di kampung itu nggak bisa masuk, minimal di kabupaten gitu Pak. Oh gitu. Nah, ini jadi Oh. dan saya kebetulan lagi sibuk juga, jadi ya udahlah nggak apa-apa ya, ditabung aja duitnya dulu di YouTube. Nah, nanti saya kalau udah nggak sibuk baru saya request lagi di Sampit aja nge-requestnya gitu, atau nggak di Banjarmasin aja gitu. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya, Min. Wah, enak banget. Nanti cerita, Tinggi. Min ya. Biasanya yang kalau Ahmad Mohamed tahu nih, kalau orang main game terus dia sudah dapat monetisasi, kemudian dapat uang dari YouTube, itu dikasih uang YouTube-nya tuh per bulan kah? Atau per 2 bulan kah? Atau gimana, Min? Sepengetahuan Ahmad Mohaimin. Menurut pengetahuan saya, ini secara real aja ya, Pak. Nah, Iya, kalau iya. kita kan YouTuber awal, Pak. Iya, iya.
tentu kan belum dimonet gitu. Ada Iya, sebagian iya. belum dimonet, terus pas udah dimonet. Nah, jadi sampai monetisasi kita itu dari awal kita membuat video sampai sampai sekarang, nah baru itu diambil gitu, bukan per bulan, tapi sampai saatnya monetisasi Hmm. itu sudah ada duitnya gitu. Oh Minimal gitu. duit di monetisasi itu minimal 200.000 Pak di YouTube itu. Oh gitu. Tapi kan, Nah, hmm, hmm, setelah itu baru bisa masuk rekening. Nah, ya, jika ya. dia sudah menjadi YouTuber yang sudah monetisasi, dia ngambil gajinya itu per bulan, Pak. Setiap 1 bulan. Oh gitu. Nah ini kan Tinggi, setiap satu Ahmad bulan. Mohaimin ini kan dia niatnya ya melakukan sesuatu nih karena hobi, ya suka, yaudah suka upload. Jadi ini seperti passive income gitu ya. Jadi apa namanya, hobi yang alhamdulillah menghasilkan gitu ya. Nah, Tinggi, Pak. oke. Nah, terus Min, apa sih yang maksud melanggar copyright itu apa Min? Oh, Inggi. Jika melanggar copyright itu ketika kita memasukkan sebuah lagu atau mengambil video orang lain. Nah, itu bisa copyright, Pak. Jadi Kalau di copyright dunia itu gaming sendiri gimana Min? Copyrightnya di biasanya di mana dunia Min? game itu, copyright itu di daerah musiknya kebanyakan, Pak. Oh gitu. Tinggi. Jadi kan banyak teman-teman saya juga YouTuber tuh kadang ya nggak sengaja gitu masukin awalnya memang kok nggak copyright lagu itu. Nah, Hmm? lama kelamaan tiba-tiba dari pihak YouTube-nya ngeklaim bahwasannya itu apa namanya lagu itu copyright. Jadi Oh nanti gitu tuh ada ya. kayak keterangan di bawah itu Pak, copyright gitu katanya ada lagu. Nah, kayak Hmm. kayak gini aja nih saya tunjukin ya. Iya, Ini iya, tuh iya. ada gambar gambar dolarnya silang Pak gitu. Oh Karena gitu. karena copyright lagu gitu. Sebentar saya buka akun Oke, saya oke. dulu. Nih saya nggak bisa lihat kamera saya Pak di sini. Oh, oh ya, 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 ya. Oke, Jadi oke. nah ini kan ada kan Pak warna hijau-hijau nih. Iya, iya. Ah itu Ya. dolar semua masuk. Nah, ntar jelas nggak nih videonya nih? Oh iya, iya, iya. Oh ini yang hijau ini Ah, nah, berarti dia sudah nah hijau, aktif ya? iya ini aktif masuk semua duitnya nih. Nah ini ada yang Oh warna putih gitu. nih Pak. Oh gitu. Nah, nah ini yang kena copyright nih lagunya nih. Oh, berarti ini yang Nah enggak ini ya. Oh. nggak nggak bisa masuk duit. Copyright itu Oh. ada 3 Pak. Copyright Hmm. itu ada 3, yaitu yang Hmm. pertama jika yang punyanya misalkan nih kita masukin di game itu masukin nggak sengaja dengan sengaja lah pastinya lah masukkan lagu Ariel Noah gitu. Ya. Nah terus si dari pihak Ariel Noahnya mengklaim lagu itu copyright. Nah, Hmm. jadi ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia ngambil semua pemasukan itu mengambil semua duit yang ada di satu video itu Pak, satu video Ya, yang ya, copyright itu ya. aja. Nah, diambil semuanya duitnya, atau yang kedua dia ngambil setengah aja, atau yang ketiga dia nggak ngambil sama sekali. Nah, jadi itu Oh, copyright itu. gitu. Misal gini, Oke. Min. Kalau orang mau jadi YouTuber gaming nih, dia cuma bermodalkan HP. Itu bisa nggak, Min? Modalkan HP apa dulu Pak? Kategorinya dulu nih. Oh, HP-nya kan misal sekarang ya HP banyak anggaplah banget. HP Android misalkan kayak ya HP, aduh nggak bisa sebut merek ya, pokoknya HP Android lah. Price Ya aja jangan Pak. jangan price atau mungkin gini Min. Minimal itu apa Harga spesifikasinya, RAM-nya harganya. gimana atau gimana? Atau harus Oh, pakai ini. harga ya? Harga aja sih sebenarnya Pak, lebih ke Oh iya gitu. ya, Gimana gimana? spek harga. Kalau YouTuber gaming ya wajib minimal handphonenya itu yang di rata-rata 5 jutaan, Pak. Paling minimal. Oh, pokoknya yang 5 jutaan ya harganya ya. 5 juta atau 4 jutaan itu. Dan Nah, jangan lupa harus pakai aplikasi tadi ya, ada Pixel Lab, tinggi. YouTube Nah, iya. Studio, KineMaster, ya. Iya. Oke, oke. Oke, nah tuh dengerin tuh bagi kalian yang pengen serius, pengen jadi YouTuber gaming ya. Menurut versinya Muhaimin ya, dia saranin untuk cari HP yang harganya 5 jutaan. Kenapa yang 5 jutaan, Min? Yang diincar tuh apanya sih? RAM-nya kah atau apanya, Min? Nah, untuk player game kan pastinya memiliki bermain yang cukup lama ya, Pak. Iya, iya, Nah, iya. jadi RAM-nya itu paling minimal menurut saya sih 4 giga. Paling minimal itu udah. Hmm. Kalau di bawah dari itu ketika bermain game itu tentunya akan nge-lag, Pak. Kalau Oh nge-lag iya tuh benar. kayak gimana ya?
Ngelek ya. Ngelek Kalau gitu. bahasa Ngelek, kita ya. tuh ceket-ceket. Ceket-ceket kayak kayak Ya. patah-patah gitu, Pak. Nah, jadi Ya. kalau ketika kita punya handphone yang mohon maaf ya, ya lebih bagus lah gitu ya kan. Jadi Oke. kita bisa bermain dengan bisa seperti lancar lah gitu. Jadi nggak ada hambatan sama sekali dan kita akan nggak berpengaruh ke skill kita gitu. Jadi kita lebih leluasa lah bermain Ya game tuh, enggak, lebih intinya puas. enggak nge-lag gitu ya, enggak lola kan Iya, gitu ya. nggak nge-lag, Oke. Nah, nggak nolak. jadi kayak gitu ya. Jadi kalau pengen jadi yang mencoba untuk serius ke YouTuber gaming pemula, coba-coba ya. Minimal RAM-nya tadi 4 GB disarankan, tapi kalau bisa lebih gitu ya. Oke, Iya lah, bisa pertanyaan lebih. selanjutnya. Nah, Min, prestasi selama di sekolah dan di dunia game itu apa aja, Min? Ya, di sini Ulun akan menjabarkan lah prestasi selama di sekolah. Di sini bukannya saya sombong lah, apalah. Tapi kita just for motivate aja lah, buat motivasi teman-teman semua ya kan. Ya. Prestasi selama di sekolah itu, alhamdulillah dari SD sampai SMA tidak pernah keluar dari 3 besar, Pak. Alhamdulillah Oh, selalu terpacu lah buat 3 besar itu minimal, paling minimal untuk peringkat 3 itu. ya. Nah, kemudian prestasi yang paling tinggi itu ketika mewakilkan Provinsi Kalimantan Tengah ke Bogor waktu itu, Pak. Oh, ya. Bidang apa Ya, tuh, itu Min? tingkat bidang kepramukaan, Pak. Oh, kepramukaan. Tinggi kepramukaan. Alhamdulillah di kepramukaan juga kan ikut organisasi gitu. Jadi gamers tuh bukan hanya bermain game di rumah saja sebenarnya. Nah, ya. Kita perlu wawasan lebih luas juga kan. Nggak ada orang yang bisa mendapatkan ilmu tanpa adanya praktek gitu. Oh, Nah, gitu ya. jadi ilmu tuh luas lah. Jadi ya kita bukan hanya di game itu aja. Kalau kita playing game sih, it's no problem lah. Tapi kita kan kalau jadi manusia ya tentunya harus bersosialisasi yang lebih banyak lagi gitu, Pak. Ya, betul. Karena Seperti itu. saya lihat ya, banyak ada orang tua siswa juga curhat sama saya tuh ada beberapa yang anaknya selalu main game di kamar aja. Dia ndak sampai lupa makan, sampai mungkin lupa sholat juga. Dan terutama ya tugas-tugas sekolah ini waktu zaman sebelum corona ya, itu juga nggak Iya. dikerjakan karena itu tadi dia apa namanya terlalu fanatik sama game dan melupakan hal dunia nyata. Nah, kalau Ahmad Mohamed ini ya syukurnya dia sadar gitu loh. Dia di apa namanya di kewajibannya dia tahu sebagai pelajar, sebagai mahasiswa dia harus tahu dan dia bermain hobi ya juga jalan. Jadi maksud saya memang harus seperti itu yang kita harapkan gitu ya, terutama buat buat pemain gamer pelajar gitu ya. Oke. Prestasi dunia game apa tuh, Min? Kalau di dunia game sih saya semenjak dari kemarin kan ke Jawa gitu Pak. Jadi banyak kayak melihat orang-orang sana tuh permainannya cepat gitu. Terus mereka tuh kan berprestasi juga dalam game. Jadi saya mencoba ikut komunitas-komunitas di sana dan akhirnya pernah gitu banyak juara juga kan dari Jawa-Jawa. Terus ikut turnamen online, Iya ya. ikut dan yang paling besar itu kemarin kan ada pertandingan Free Fire gitu di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Min ya? Banjarmasin. Di Iya ya. Banjarmasin. Nah, jadi semua orang itu dari mana-mana aja, ada yang dari Batu. Pokoknya seluruh Kalsel itu tanding gitu. Nah, dan kebetulan waktu itu juara 1 akan diberangkatkan ke Jakarta. Nah, dari situ tuh saya sudah kayak mulai menyisihkan waktu saya untuk bermain game full, Pak. Udah mulai percaya Nah, diri, Min ya? udah mulai percaya diri bahwasannya kan, wah, orang tua pertamanya nggak ini, Pak, Oh, nggak percaya sama saya. oh gitu, orang tua pertama nggak ini meremehin ya? Meremehin yang cuman percaya itu satu aja, si abang saya aja, Pak, Maulana, Pak. Tunggu sebentar, Min. Maulana, tolong baca DM saya. Anda harusnya collab sama saya. Lanjut, Min. Mohon maaf, Pak, itu nomor Pro Story itu dia ini, Pak, kemungkinan apa namanya kesibukan juga dia, Enggak. beliau. Bercanda aja, Min. Bercanda. Enggak dia balas, dia Gini. balas. Balas aja. Buat Gini. ini aja, Min. Buat ya. Buat Ya. soalnya dia lagi Facebook gaming juga dia, Pak. Oh, gitu ya. Iya, lagi menggeluti Facebook gaming, dia mau terjun udah sekarang. Oke. Terus gimana yang lanjut, Min? Gitu. Jadi Lanjut ya. orang tua Nah, jadi terus orang tua ketika kamu
berangkat ke Jakarta orang tua mulai percaya ya. Tinggi. Nah, waktu itu kan orang tua nggak percaya gitu kan. Apaan main game terus katanya kan. Iya, iya, Nggak iya. bisa dapatin apa-apa aja. Jadi saya merasa, aduh, gak enak juga nih sama orang tua ya kan. Gimana saya bisa membuat orang tua percaya gitu. Ya awalnya emang sakit Pak, kayak main game terus gitu, kayak orang gila aja sebenarnya. Tapi mau nggak mau Pak, emang kalau pro player tuh butuh waktu jam tayang yang menggila lah, minimal main game itu 8 jam Pak. Satu hari. Iya, 1 hari 8 jam minimal kalau mau jadi pro player. Tapi 8 Itu jam emang itu nggak langsung 8 jam kan ya? Dibagi-bagi kan enggak. ya? Bagi-bagi. Kalau siang Nah, mungkin 3 jam, kalau malam 4 jam gitu ya ya. Nah, betul. waktu itu saya ya udahlah gitu kan jam tayang main, akhirnya juara 1 di Kalsel, alhamdulillah. Sujud syukur ya kan sama teman-teman juga. Alhamdulillah itu kan perjuangan nggak selesai, nggak sia-sia. Akhirnya mewakilin paling tinggi itu prestasi dunia game saya itu di tingkat level Asia Tenggara di Jakarta kemarin. Oh Jadi gitu. musuhnya Vietnam, Thailand, banyak lah dari negara-negara Asia lainnya. Dan kami itu mewakilin Banjarmasin dan juga Indonesia, Pak. Oh, itu berawal dari turnamen yang di Banjarmasin itu ya? Tinggi itu sponsornya ya dari Numaret, banyak lah dari Unipin, Oke. Unipin kok. Ini Dan buat yang juga ngedengerin, jadi Ahmad Mohamed ini tidak sombong ya. Dia ini kan saya tanya. Jadi kalau kalian pengen diakuin sama orang tua atau orang-orang dengan bermain game ya, memang harus ada prestasinya. Intinya kan seperti itu ya. Nah, tinggi. supaya bisa apa namanya ya setidaknya bisa membuktikan gitu loh. Oke. Lanjut ya Min ya, kita ke pertanyaan keempat. Tinggi. Oke. Nah, Min, rencananya jangka panjang ke depannya mau menjadi apa, Min? Alhamdulillah kan sekarang lagi berkuliah gitu. Jadi rencananya pengen jadi guru juga yang pertama. Yang Hmm. kedua saya tidak lupa mengikuti kayak hal-hal kayak tes kedinasan gitu. Jadi Oh kemarin tuh gitu. ikut apa ya lupa saya. Lupa ikut itu Pak, ikut sipir. Oh iya iya iya. Ya Oh bagus tuh. coba-coba lah ya kan. Jadi Nah, kita nggak selalu tertutup kan. Pokoknya game-game aja game enggak lah kan. Kita ada waktunya game itu nggak selamanya di dunia ini kan. Jadi kita harus mencari solusi juga bagaimana kita tetap menjadi orang yang ya, pantas lah hidup di dunia. Nah, ya jadi karena saya itu ikut hanya sekedar hobi ya, Min ya, hobi dan hanya ternyata sekedar menjadi hobi. passive Gitu. income. Oke, Iya. bagus Nah ya. akhirnya kedepannya pengen jadi kalau mau diterima jadi sipir ya saya jadi sipir juga gitu kan. Mudah-mudahan ya Oh, kan. jadi polisi sipir gaming nanti ya. Wah, keren juga Iya tuh. kan polisi gaming kan udah ada. Jadi di Oh ya, sipir ini gaming. polisi sipir ya. Oh, boleh boleh Ya boleh. boleh. Insya Allah Kemudian ya, mudah-mudahan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. amin ya rabbal alamin. Oke, pertanyaan Nah, terakhir, Min. Bagaimana bertanggung jawab menjalankan sesuatu, Min? Gaming jalan, ibadah jalan, dan pendidikan jalan. Nah, ini pesan bagi yang suka main game ya terutama. Silakan menurut sudut pandang Ahmad Mohaimin selaku YouTuber gaming. menurut saya sih ini mohon maaf ya agak susah-susah gampang lah, Pak. Apalagi Ya, ya kan tahulah kan gamers itu kadang iya, agak lupa-lupa Min. dikit lah ya kan. Min, ini saya mintanya ini mengarahnya untuk kisaran untuk anak sekolah sama anak Anak kuliah sekolah. seperti Muhaimin. Nah, seperti itu. Oh Kalau iya. orang dewasa kan ya kita bukan ranah kita kan. Kalau saya Iya, pengennya yang benar. uh, buat anak sekolah sama anak kuliahan kira-kira gimana nih? Menurut pandangan Muhaimin nih, supaya semuanya jalan, nggak ada yang ini berantakan gitu nih. Gimana nih? Iya. Jadi kalau ibadah jalan yang pertama ya, nah ini ketika kita mulai subuh ya, nah subuh itu biasa kan ya pasang alarm juga Pak. Nah setelah itu kita pastinya sholat lah ya kan. Ya biasanya yang tabrakan game itu zuhur sama asar Pak, dan juga maghrib. Nah itu biasakan kalau kita mau deket-deket kayak ajan gitu, usahakan jangan masuk ke game. Soalnya kadang main game itu Pak, kalau udah masuk dia nggak bisa pause atau nggak bisa keluar karena ini game online gitu sifatnya. Jadi kebiasaan orang itu adalah ketika dia memaksakan diri, ntar aja lah, gitu kan. Nah, itu Lama-lama dia. akhirnya
Itu dia. Akhirnya Nah, kelewatan sholatnya gitu. Itu. Tapi Kemudian enggak semua. nggak semua. Kemudian pendidikan jalan. Nah, ini yang saya biasakan. Kenapa saya tadi mengusahakan secepatnya aja gitu sama Pian ya kan Pak. Soalnya saya mau menuntaskan kewajiban dulu lah. Nah gitu kan. Misalkan kita belajar ya ada tugas. Ya udah pentingkan tugas dulu ya kan. Baru kita main game. Kalau kita main game terus, ya pasti otomatis tugas-tugas kita akan menjadi numpuk gitu. Dan prestasi kita pasti down gitu. Nah seperti itu. Oke. Berarti, tapi kalau saya lihat sih, Muhammad insya Allah inilah. Karena apa namanya ya, dia ngomongnya ya buktinya juga ada. Ya mudah-mudahan apa namanya bisa menginspirasi terutama para pemain game untuk ibadahnya tuh insya Allah harus jalan. Bukan saya sok ini enggak, tapi agak risih juga gitu kalau ngelihat siswa apa namanya orang tuanya ngadu ke saya, ini Pak tolong Pak anak saya Pak main game terus Pak di rumah, di dalam kamar sampai lupa makan lupa ini. Wah, berjam-jam. Makanya saya bilang kok bisa, emang dia prestasinya apa? Lain Muhammad Muhaimin sudah jadi YouTuber gaming, dia punya prestasi dan dia bisa membagi waktu. Nah, kan harusnya bisa kita lihat dari sisi seperti Muhammad ini ya. Oke, bagus. Terakhir, Min. Mantap, Min. Nah, okay. Apa yang ingin Ahmad Muhammad kasih sama orang tua buat kedepannya nanti, Min? Ya buat kedepannya, insya Allah ya kalau ada rezeki kami bertiga ya khususnya Maulana, saya dengan kakak saya Khairunisa itu mau nabung lah buat ngehajiin orang tua kami gitu. Yang pertama. Amin. Karena kan kita kan ya Ya. pastinya mau orang tua juga yang terbaik gitu. Orang tua kita Amin. sudah percaya sama kita, jadi kita harus lebih kasih ke orang tua kita karena kan orang tua segalanya lah gitu. Jadi kita harus memuliakan yang namanya orang tua kita. Iya, alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya Muhammad Muhaimin. Insya Allah. Ya, oke. Terima kasih Ahmad Muhaimin sudah mau meluangkan waktunya dan kita berbincang-bincang ngobrol bareng tentang dunia game walaupun saya pikir masih belum tuntas, tapi setidaknya ini bisa menjawab pertanyaan saya dan mungkin sebagian orang. Bagi yang masih belum puas atau pengen pertanyaan apa bisa tulis di kolom komentar ya. Oke. Sekian ngobrol kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Muhaimin. Sukses selalu. Salam buat keluarga dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Oke, thank you ya Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Muhaimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak.